Rena, kamu sangat kuat. Kapan Anda berkencan dengan Tuan Henry? Tuan Mahendra memberi uang 1,2 miliar rupiah untuk menyambut kedatangan Anda kembali. Benar-benar seorang gadis yang beruntung. Rena, Tuan Mahendra adalah bos bisnis termuda, bagaimana Anda menjatuhkannya? Rena mengobrol dengan mereka, meskipun dia berbicara dengan lembut, alisnya yang halus dipenuhi dengan kebanggaan. Segera, para wanita dan putri itu pergi. Salsa pertama kali melihat Amelia dan Usi, dia dengan cepat berkata sinis, "Kupikir siapa yang ada di sini?" Ternyata itu adalah anak angkat yang datang berbelanja dengan Udik dari pedesaan. Rena anggun dan lembut dalam gaun merah jambu. Dia dengan cepat menarik Salsa dan berkata dengan lembut, "Salsa, semua orang adalah teman. Saudara Rena, kamu adalah orang yang disukai Tuan Henry sekarang. Bagaimana kamu bisa berteman dengan orang-orang ini?" Salsa memandang Amelia. "Amelia, Tuan Mahendra memberikan uang 1,2 miliar rupiah untuk Rena. Pernahkah Anda mendengar bahwa, ya, seseorang dengan status rendah seperti Anda bahkan mungkin tidak tahu siapa Mahendra? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang siapa itu Tuan Henry?" Rena menegakkan punggungnya, matanya berbinar, dan menatap Amelia. "Amelia, masalah antara aku dan Tuan Mahendra, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Mahendra seperti biasa adalah keluarga terkaya terbesar di Yogyakarta, kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika Anda punya waktu, saya akan memperkenalkan Anda kepadanya." Rena mengamati wajah Amelia. Dia ingin melihat Amelia menunjukkan kecemburuannya. Tapi Amelia hanya sedikit mengangkat bibir merahnya. "Rena, jika aku tidak meninggalkan Yogyakarta, posisi teratas ibu daerah ini akan membawamu bermain. Jadi kamu tetap tidak memperkenalkan Tuan Henry kepadaku, untuk berjaga-jaga, apa akankah Tuan Mahendra memikirkan saya?" Rena langsung membeku. Usi berkata, "Jangan terlalu bangga akan hal itu terlalu cepat, tapi optimislah tentang priamu, dua saudara perempuanmu." Wanita peduli dengan usia mereka. Amelia dan Usi baru berusia 20 tahun, sedangkan Rena dan Salsa sama-sama berusia 23 tahun. Jika kedua orang ini berdiri bersama, siapapun akan tergoda. Salsa sepertinya telah menginjak ekornya, dan dia ingin melangkah maju untuk menangkap wajah seukuran telapak tangan Usi yang sudah mekar sempurna dan menawan. Dia paling membenci Usi. Keluarga Gunawan dan Hartono adalah kenalan keluarga, dan mereka juga berarti pernikahan, jadi dia menyukai Hansen sejak dia masih kecil. Tetapi suatu hari ayah Gunawan membawa Usi, yang masih sangat muda, pulang ke rumah dan semuanya berubah secara drastis. Usi lahir sangat tinggi. Dia dibesarkan di sebuah kompleks karena dia adalah seorang penjaga. Sayang sekali orang tuanya tewas dalam ledakan mobil. Bahkan saudara laki-lakinya hilang. Jadi dia diurus oleh keluarga pedagang. Usi seperti boneka yang terbuat dari batu giok saat kecil. Saat itu, anak laki-laki yang bermain dengan Salsa mengepung Usi dan mempersembahkan berbagai mainan-mainan bunga coklat untuk menyenangkan hati gadis tersebut. Usi tumbuh sepanjang jalan dan dipuji sebagai kecantikan nomor 1 di Yogyakarta sejak awal, dan begitu banyak pangeran keluarga mengharapkannya untuk tumbuh dewasa. Yang paling tidak tahan Salsa adalah sejak Mahesa memasuki rumah Gunawan, Henry hampir saja mencurangi adik perempuannya. Dibandingkan dengan kekesalan Salsa, Rena kembali tenang. Dia perlahan-lahan mengerutkan bibirnya dan menatap Mahesa. "Sayang, kapan kamu kembali? Kami pikir kamu tidak akan kembali. Lagi pula, kamu adalah orang dewasa berusia 18 tahun. Pada hari upacara sesuatu yang buruk terjadi, lalu Anda meninggalkan Yogyakarta, yang memakan waktu 2 tahun." Rena sangat beracun, dan dia merasakan sakit Usi hanya dalam beberapa kata. Salsa segera menjadi sombong. "Usi, kamu benar-benar tidak tahu malu.
pada hari upacara kedewasaanmu yang berusia 18 tahun, kamu pergi ke kamar Hansen dan naik ke tempat tidur Hansen. Insiden itu disaksikan oleh keluarga Gunawan pada saat itu, dan tidak ada angin di luar, tetapi anggota keluarga dan teman dekat yang hadir semuanya menyadarinya. Amelia segera melirik Mahesa dengan cemas. Usi tidak mengubah ekspresinya, dan alisnya meluap dengan sedikit pesona yang menggoda. Salsa, aku tahu itu membuatmu sangat iri, lebih baik kamu bertanya. Biar ku beritahukan padamu, aku bisa memberitahumu beberapa berita, seperti ukuran saudara laki-lakimu Hansen dan seberapa kuat pertarungannya. Kedua tangan Salsa mengepal dengan erat. Mahesa, apa kau lupa kalau Hansen menamparmu dengan keras setelah itu? Saat ini, Rena tiba-tiba berkata, Hansen, kamu di sini. Usi berbalik dan segera melihat Hansen di dekat pintu. Hansen hari ini mengenakan setelan hitam yang canggih dengan wajah tampan. Tuan muda dari keluarga yang telah menerima pendidikan ahli waris paling ortodoks sejak dia masih muda. Jadi temperamennya lembut dan elegan. Namun, dia memiliki sepasang mata hitam dingin, membuat orang merasa takut dengannya. Dia tidak tahu kapan dia akan datang, tapi dia belum mengatakan apapun. Dia mungkin baru saja mendengar kata-kata ukuran dan kekuatan tempur. Usi menatap Hansen, yang juga sedang menatapnya, dari matanya yang menawan hingga wajahnya yang cerah dan cantik. Usi memiringkan kepala kecilnya, dan berkata dengan manis, saudaraku, kamu di sini, kamu menjadi semakin tampan setelah 2 tahun. Hansen melihat senyuman yang tidak mencapai dasar matanya, dan berkata dengan ringan, aku di sini untuk rapat. Oh, Usi mengangguk dengan jelas, mal ini adalah milik Gunawan. Sekarang Hansen diikuti oleh banyak eksekutif perusahaan dengan kartu biru di leher mereka, dan semua orang memujanya dan kagum. Saudara Hansen, Salsa ingin berbicara sekarang. Tapi mata hitam dingin Hansen tertuju pada Salsa, tatapan yang sangat ringan, dengan tenang. Salsa hanya merasakan getaran di tulangnya, dan dengan cepat menutup mulutnya. Hansen memandang Mahesa lagi, kamu pergi berbelanja dulu, dan aku akan mengantarmu pulang setelah pertemuan. Usi mengangguk, oke, terima kasih. Saat ini Rena keluar, dia memandang Hansen dengan anggun dan lembut, memanggilnya, Hansen. Mata Hansen tertuju pada wajah kecil Rena yang lembut. Kedua orang itu sedang berbicara, Usi menarik kembali pandangannya, menarik Amelia, dan mulai memilih pakaian. Amelia, haruskah kita membeli pakaian? Amelia menunjuk ke arah Hansen dan Rena di dekat pintu. Ada apa? Usi tidak menoleh ke belakang dan mengambil rok tali ikat. Oh, Hansen menyukai Rena. Pada upacara kedewasaan, dia berbaring tengkurap dan memanggil namanya. Astaga, Hansen suka Rena. Rena juga menarik di Henry, dan Henry sama Hansen adalah saudara baik. Amelia berjuang dengan hubungan antara ketiganya, begitukah? Tanpa diduga, Rena masih cukup kuat, sehingga banyak orang yang merasa jijik padanya. Amelia harus mengagumi. Usi memilih baju tidur dan menyerahkannya pada Amelia. Biar tidak mempengaruhi suasana hati kita, Mahendra pasti akan menyukai baju tidur ini. Masuk dan mencobanya. Itu baju tidurnya. Kenapa Henry harus menyukainya? Hansen dan Rena berdiri di dekat pintu sambil berbicara, dan Rena berkata dengan indah, Hansen, saya baru saja kembali ke Jakarta, kapan Anda dapat memanggil tua Henry untuk bermain bersama? Mata hitam pekat Hansen tertuju pada toko baju dan berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat membantu Anda menyampaikan pesan, tetapi urusan Henry akan datang atau tidak, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, Henry, terima kasih. Hansen tidak berbicara lagi. Rena mengikuti tatapan Hansen dan melihat ke dalam. Hansen sedang melihat Mahesa. Setelah Usi mendorong Amelia ke ruang ganti, dia mengambil majalah mode dan mulai membacanya. Rena memandangi rok setelan abu-abu sederhana Usi.
Warna abu-abu ini sebenarnya sangat sulit dikendalikan. Dia tidak hanya tinggi dan kuno, tapi Usi memiliki bibir merah dan gigi putih. Mudah untuk hidup, dia memakai segalanya dengan rasa imperialisme yang terlihat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.